Yang kita takutkan doa kita tidak pernah Allah terima karena haramnya rizki yang masuk ke tubuh ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Mana bata min suhtin fannaru awla lahu." Apa saja yang tumbuh jadi daging di tubuh ini, tapi dihasilkan dari yang haram, neraka lebih pantas untuk pemicu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang tak terhingga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yawmih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faka'annama hizat lahu dunya," maka seakan-akan dia diliputi oleh dunia dan seisinya. Dan nikmat ini kita dapatkan setiap hari. Bahwasanya kita bangun pagi, alhamdulillah sehat. Kita bangun pagi, kita tahu keluarga kita aman. Di belahan bumi tertentu, mereka mungkin tidur saja susah. Kenapa? Karena tidak aman. Ulun punya teman, beliau relawan kesehatan, relawan medis di Suriah. Ketika pecah pertama kali perang kala itu, beliau masih sempat pulang dan kemudian menggalang dana untuk pergi yang kedua kalinya untuk membawa obat-obatan. Ketika pulang itulah ulun tanya, "Ente apa bisa tidur?" "Oh, boro-boro tidur." Karena suasananya, kata dia, peluru berseliweran, kadang-kadang bukan peluru, bom. Gimana saya bisa tidur? Terkadang nikmat ini yang terlupakan untuk kita syukur. Nikmat keamanan. Negeri kita, provinsi kita, kota kita aman. Bahkan terkadang sebagian rumah kaum muslimin ada di komplek dengan keamanan yang sangat baik. Bahkan sebagian kaum muslimin rumahnya ada security. Bahkan sebagian ibu-ibu atau akhwat di luar sana suaminya satpam. Kurang aman apa itu? Sangat aman. Kita lupa untuk bersyukur nikmat keamanan ini. Dan kemudian hizat lahu, dan kemudian indahu qutu yaum. Dia memiliki makanan untuk hari itu. Tadi aja sudah diumumin bahwasanya ada istirahat, salat, makan. Dari sekarang aja kita tahu bahwasanya ntar makan. Terlepas dari hari ini misalnya semua pihak mengadakan rapat seperti ini, kasus Ramadan itu sebelum subuh aja kita makan. 3 inti nikmat dunia kata para ulama. Nikmat kesehatan. Ya walaupun bangun pagi pusing-pusing sedikit ya, kalau kolesterol tinggi kan apa, tapi kan bangun. Duduk setumat pina bening, adang setumat urut-urut sedikit ya. Pina nyaman, goreng pulang, sembahyang,
guring pulang. Ya pusing-pusing dikit lah. Kolesterol tinggi ya, kalau batis katur-katur sedikit. Asam urat. Ketujuh makan ceker bang. Ayamnya tuh asam urat. Nah ya apa ya? Double jadi asam uratnya. Tapi kan bisa jalan. Walaupun kayak orang terjerinting sedikit. Karena apa? Sehat. Kalau nggak sehat pian nggak hadir sekarang. Aman. Dan kita punya makanan. Kata Nabi Muhammad, "Faka'annama hizat lahu dunya", seakan-akan dia diliputi dengan dunia dan seisi. 3 nikmat inti dunia. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan setiap bangun pagi yang pertama kali kita ucapkan kan doa bangun tidur ada alhamdulillahnya pertama kali. Bersyukur. Kita sebelum ke masjid itu saja, doa ajaran Nabi Muhammad SAW begitu banyak. Bukti syukur itu sebelum kemudian praktek syukurnya betul-betul dengan ibadah salat. Terlepas dari pandemik misalnya, ya laki-laki salat subuh ke masjid. Itu diantara tanda-tanda kelelakiannya. Namun sembahyang subuh di rumah kecil, gampang. Wudhu sembahyang, apalagi misalnya ibu-ibu atau para istri, Kak imami bangun sembahyang, kecil, ringan salat di rumah itu. Di masjid itu yang berat, dan subuh dan asar yang paling berat. Karena pandemik ya mungkin masih di rumah. Tapi kalau misalnya masjidnya, DKM-nya kemudian ketat, protokol kesehatannya, ke masjid kita. Dan itu diantara ciri-ciri baiknya agama seorang laki-laki. Kalau pian sudah punya anak gadis nih, ingin melihat bagaimana calon menantu yang baik, lihat salatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul masjid fashhadu bi annahu min ahli iman." Kalau kamu melihat seorang laki-laki mondar-mandir bolak-balik masjid, maksudnya 5 waktu di masjid, maka persaksikanlah bahwasanya dia adalah ahli iman. Karena itu susah. Salat berjamaah di masjid itu susah. Tapi ketika seorang laki-laki bisa melakukannya, bukti dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu pejantan tangguh. Ulun kalau misalnya bukan karena orang sekitar, ya di rumah. Ketika di pesantren ada polisi, ibadahnya. Ketika kuliah ada teman-teman, alhamdulillah baik-baik. Ketika kuliah teman-teman sekamar juga baik-baik. Ketika menikah istri namun gunjang. Waktu kecil mama. Mungkin kalian juga pernah merasakan itu. Masih kadap lagi tapi sini menyambat, jam 7 sudah naik. Tak keluar tuh bang, ada rumah. Orang sekitar alhamdulillah menolong kita untuk taat kepada Allah, khususnya kita kaum laki-laki. Sebelum masuk pada materi, ulun pernah diundang di salah satu gimnasium. Yang tahu berarti isinya kan orang-orang yang berbadan kekar-kekar ya. Ulun sampaikan poin ini persis. Bapak-bapak nih saya bilang, yang besar-besar badannya, yang ulun lihat tuh itu bisa ngangkat 100 kilo pak. Yang atletnya ya. Kalau bapak-bapak badan sebagus ini, sebesar ini, mengatur makan luar biasa ketat. Ini boleh, ini enggak, ini ketat sekali demi kesehatan. Tapi bapak-bapak salat subuhnya di rumah, berhenti aja fitness pak. Nggak ada gunanya pian fitness. Karena kesehatan kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya juga nasihat untuk semua kita, Pak Roy khususnya. Tanamkan kepada diri sendiri juga teman-teman bahwasanya ibadah ini nomor 1. Kerja ini ya nomor sekian. Tujuan kita hidup ini menyembah Allah.
mencari nafkah, mengais rezeki, ini nomor sekian. Kewajiban iya bagi kita kaum laki-laki, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah harus kita tunaikan lebih utama. Dan itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu harus berani kemudian ngusir suaminya ke masjid. Belum pakai kata-kata ngusir. Kalau pian yang merayu kami untuk imami pang ulun dia nyamannya. Karena ringan sembahyang di rumah itu. Ambil air wudhu, ayo atur sajadah, cus, selesai. Ke masjid, berat. Mas ke masjid mas, oh iya deh. Bawa anak kita mas, oh iya deh. Bukti syukur kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqomah dengan Islam sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada 15 menit ke depan, singkat materi ulun, muqaddimahnya yang panjang. Ini pengingat untuk semua kita sebenarnya berkaitan dengan muamalah atau interaksi. Ada 3 muamalah yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan kepada orang. Dan semuanya termaktub dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya Dia akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang pertama, muamalah kepada Allah, interaksi kita kepada Allah yang lu sebutkan tadi juga di muqaddimah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Tidak cuma di masjid, di rumah juga takwa. Tidak cuma di masjid, di kantor juga takwa. Makna yang kedua, ketika banyak orang takwa, terlebih lagi ketika bersendirian. Karena bertakwa ketika dilihat orang menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan di keramaian, gampang. Tapi menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat daripada Allah ketika bersendirian, itu yang susah. Bapak Ibu yang ulun muliakan, ketika kita bersendirian, mudah bermaksiat, mudah meninggalkan ketaatan. Kenapa? Enggak ada yang lihat. Tapi kalau kemudian beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan, lagi sama teman-teman, lagi sama komunitas, apalagi di masjid atau di luar masjid, tapi bersama teman-teman banyak yang lihat, gampang. Bisa acting kita, gampang. Bertakwa tapi dilihat orang itu gampang. Tapi ketika bersendirianlah itu yang berat. Maka ketika kita hebat sekali menyembunyikan maksiat kita yang kita lakukan bersendirian, maka Anda juga harus hebat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan gak ada yang tahu. Pian harus punya amal soleh yang tidak ada orang lain yang tahu. Karena hukum asal amal soleh itu disembunyikan. Tapi kalau misalnya Anda sudah mengira bahwasanya ini kalau saya perlihatkan akan berimbas baik pada orang lain, perlihatkan. Tapi hukum asalnya disembunyikan. Bisa pimpinan kepada yang di bawahannya, bisa kemudian kita kepada teman kita, tapi Anda sudah hitung. Ini kalau saya perlihatkan, orang lain akan termotivasi. Perlihatkan kala itu. Tapi kalau enggak, kembali ke hukum asal, sembunyikan. Ya.
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya ketika bersendirian berat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, Al-Alim, Al-Basir, Maha mengawasi, Maha tahu, Maha melihat. Semua amal saleh yang kita lakukan, yang orang lain mungkin tidak tahu, kita mengerjakannya puluhan tahun. Entah salat malam yang pian lakukan, entah sedekah yang pian lakukan, nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin pasangan Anda pun nggak tahu misal. Walaupun kalau salat malam ya susah, minimal ya pasangan kita tahu. Sedekah itu bisa. Tapi nggak ada yang tahu, nggak usah berkecil hati. Allah catat semua. Tapi sebaliknya, kemaksiatan yang selalu kita lakukan ketika bersendirian, tidak ada yang tahu. Jangan pernah merasa aman, karena kecatat juga. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua kita hafal itu. Jadi jangan berkecil hati ketika amal soleh kita, ketika kita lakukan bersendirian, nggak ada yang tahu, tercatat kok. Tapi ingat, jangan juga pernah merasa aman ketika kita selalu bermaksiat kepada Allah ketika bersendirian, karena Allah juga Maha tahu. Maka sembunyikanlah amal soleh kita, sebagaimana kita hebat sekali menyembunyikan amal buruk kita. Ini interaksi dengan Allah. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Di tempat ibadah atau tidak. Ketika di keramaian atau bersendiri. Dan ingat Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah itu kan Maha Adil. Tidak sedikit ada orang kemudian mengeluh ke ulun, Ustaz, kenapa saya selalu merasa gusar, saya selalu merasa gundah, saya selalu merasa gelisah. Saya cuma nanya, introspeksi aja. Apakah Anda sudah introspeksi? Maksudnya apa Ustaz? Anda pasti melakukan kemaksiatan ketika itu bersendiri. Allah adil kok, Anda merasakan gundahnya ya sendiri. Gak ada yang tahu. Dan melakukan kemaksiatan ketika tidak ada yang melihat, aduh mudahnya luar biasa. Apalagi di satu tempat kita nggak dikenal. Pian tahu 100 alasan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan mudahnya, mungkinnya Nabi siapa itu? Nabi Yusuf kala itu untuk berzina. Sangat mudah. Di antaranya misalnya mereka memang saling naksir kala itu, katakanlah betul-betul namanya Zulaiha, saling naksir. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Pintu dikunci dari luar, perempuannya yang ngajak. Biniannya yang membawai bunga pulang. Dan yang paling inti, Nabi Yusuf bukan orang situ. Nabi Yusuf bukan orang situ. Dia orang Persia. Kejadiannya di Mesir. Ini untuk semua kita ketika kita safar. Safarlah Anda selalu membawa teman yang saleh. Kalau dari pimpinan ada tiket berlebih, bawa bini, bawa istri. Atau minimal teman yang saleh, yang mengingatkan kita akan kebaikan. Kalau sendirian, waduh, berbahaya. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ar-rakibu syaitanan war-rakibani syaitanan wa thalathatu raqbun. Orang yang safar sendirian disukai oleh syaitan. Berdua masih disukai syaitan. 3, itu baru namanya safar. Ada teman-teman yang mengingatkan ketika kita kemudian lalai. Oke, interaksi kedua kepada diri kita sendiri. Muamalah kepada diri kita sendiri. Apa itu? Bertaubat ketika bermaksiat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Barengilah selalu keburukan dengan kebaikan. Kebaikan di sini kata para ulama enggak mesti taubat. Umum kebaikan, amal saleh apapun itu. Niscaya ia akan menghapuskannya berdasarkan firman Allah Hud 114.
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal saleh itu menghapuskan keburukan-keburukan, dosa. Kalau kemudian seorang betul-betul melakukan taubatan nasuha, lebih baik lagi. Ikhlas dia karena Allah, dia tinggalkan maksiatnya. Kalau maksiatnya berkaitan dengan kezaliman dia kepada orang lain, minta maaf dia. Ada penyesalan, bahkan mungkin sampai level meneteskan air mata. Tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dan tentunya ruh masih dikandung badan. Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir. Ruh sudah sampai pengkerongkongan. Dan matahari belum terbit dari bawah. Oh, lebih bagus lagi kalau kayak gitu. Tapi ini lebih umum kata para ulama. Begitu seorang naudzubillah melakukan kesalahan, kemaksiatan, segera lakukan kebaikan. Tutupi itu dengan kebaikan. Apalagi kemudian seorang memiliki penyesalan. Disebut dalam Sahihul Jami', para malaikat, para pencatat itu, mereka akan catat kesalahan kita, dosa kita, nunggu setengah hari. Dalam Sahihul Jami' disebutkan sabda Nabi Muhammad SAW. Mereka menunggu setengah hari. Sampai orang ini bertobat atau enggak. Ketika bertobat, tidak mereka catat. Itulah kenapa kita ini butuh sama salat itu. Kita yang perlu sama salat itu. Azan berkumandang, lah kasih aja lagi. Tepikan mobil yang, atau bahkan mungkin sebelum azan, karena timingnya kita tahu. Tepikan ke masjid, musalla, apalagi pian kemudian cuma di kantor. Dekat kantor ada masjidnya, ada musallanya, bismillah. Itu nomor satu. Kita yang perlu sama salat. Kata Nabi Muhammad memberikan permisalan. Wahai para sahabatku, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian? Kalau ada sungai di depan rumah salah seorang di antara kalian, kemudian di sana dia mandi sehari 5 kali, apakah akan tersisa kotor pada tubuhnya? Kata para sahabat, tidak ada wahai Rasul. Mesti bersih. Lalu sehari mandi 5 kali. 2 kali aja bersih insyaAllah. Apalagi 5. Kata Nabi Muhammad, fakadzalika mithlu atau mathalus salawatul khamas. Seperti itulah permisalan salat waktu. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Kita yang butuh dengan salat ini pemirsa. Jamaah. Bersegera selalu, bapak-bapak, ibu-ibu sama. Ini tujuan kita hidup, ini tujuan kita diciptakan. Jangan pernah lalai. Salat nomor 1. Untuk laki-laki, itu adalah tanda ketangguhan dan kejantanan dia. Untuk ke masjid. Dan kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan tentunya dengan cara, salah satunya, tidak menzalimi satu sama lain. Pimpinan kepada yang dipimpin, bawahan kepada pimpinannya, sesama teman. Jangan sampai berbuat zalim. Tunaikan kewajiban masing-masing. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin, kata Nabi Muhammad, harus berpegang teguh dengan syarat yang mereka buat masing-masing. Tunaikan kewajiban kita masing-masing, kita akan mendapatkan hak kita. Ketika kita tidak menunaikan kewajiban kita, zalim kita berarti kepada orang lain. Pimpinan kepada bawahan bisa zalim, bawahan pun demikian. Dan kezaliman kepada sesama hamba ini bikin repot jamaah. Allah Maha Pengampun, manusia enggak Maha Pengampun. Jangan sampai kemudian nanti di hari kiamat kita datang membawa pahala begitu banyak, tapi habis karena kezaliman kita ketika di dunia sama orang. Hadis penutup, kata Nabi Muhammad SAW, hadis sebagai penutup. Kata beliau, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang merugi, bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'.
Wahai Rasul, orang yang bangkrut di kalangan kita itu yang nggak punya dirham, yang nggak punya perkakas, nggak punya duit, itulah orang bangkrut, wahai Rasul. No, bukan itu yang saya maksud, kata Nabi Muhammad. Al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Orang yang merugi itu, orang yang bangkrut itu adalah, kata beliau, yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya, semua amal solehnya dia bawa. Banyak. Tapi ketika di dunia, dia caci maki orang, dia tuduh orang berzina, dia ambil harta orang, dia tumpahkan darah orang, dia pukul orang, atau kezaliman-kezaliman yang lain. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati. Kata Nabi Muhammad, maka akan diberikan kepada orang ini yang terzalimi kebaikan orang ini yang menzalimi. Waduh. Fa in faniyat hasanatu. Kalau kebaikannya sudah habis, tapi harus banyak hutang yang harus dia bayar. Kebaikannya udah habis, cuman dia zalim ke banyak orang. Saya nggak bisa bayangkan koruptor itu gimana nanti, karena zalimnya ke banyak orang. Sama satu orang aja amal kita bisa habis, Pak. Bu. Sama satu orang aja kita bisa repot. Kita mungkin, sebagian di antara kita mungkin umurnya panjang, kita nggak tahu. Standar umur umat Nabi Muhammad kata beliau 60 sampai 70. Mungkin ada yang lebih dari itu, sedikit, 80, 90. Dan selama itu alhamdulillah kita baik. Tanpa mensucikan siapapun. Tapi ada kezaliman kita sama orang. Waduh. Kalau kebaikannya habis, maka keburukan orang ini akan ditimpakan kepada dia hingga dia dilemparkan ke api neraka. Ini namanya bangkrut. Hindari kezaliman. Ini berlaku untuk semua kita. Tunaikan kewajiban kita, kita akan dapatkan hak kita. Dan jangan berbuat zalim, karena repot di hari kiamat kita menjadi orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Tips Al-Quran yang sering ulun sampaikan di momen seperti ini biasanya, kajian-kajian di perusahaan. Anda ingat cerita di firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana dua anak Nabi Syuaib meminta untuk mempekerjakan Nabi Musa. Apa perkataan dia? Ya abati istajirhu fa inna khaira man istajarhu al-qawiyyul amin. Hai abah, pekerjakan dia. Karena sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah al-qawi al-amin. Qawi itu kuat. Tapi bisa diterjemahkan dengan kapabilitas. Pak Roy harus tugaskan orang yang memang mampu mengerjakan yang Anda perintahkan. Jangan salah orang. Dia punya kemampuan untuk menjalankan tugas itu. Al-Amin, kredibilitas. Yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau punya gelar itu bahkan sebelum jadi Nabi dan Rasul. Makanya orang musyrikin kala itu susah untuk menolak dakwah Nabi Muhammad karena mereka tahu ini orang nggak pernah berbohong sekali. Anda jadi pimpinan, Anda jadi karyawan, sama. Inilah tips Al-Quran, tips Quran, Al-Qawi Al-Amin. Kapabilitas dan kredibilitas. Miliki dua sifat ini. Hingga kemudian kita tidak kemudian berbuat zalim. Kalau kita memiliki dua sifat ini, mesti untuk berbuat jujur itu sudah seharusnya. Tidak berbisnis dia, tidak melakukan transaksi dia kecuali dengan yang halal, cara yang halal. Oh, ini penting. Penting pemirsa. Ini khususnya untuk bapak-bapak. Rizki halal itu penting sekali untuk kita. Karena cara mendapatkan merubah hukum. Bini yang kemudian kita berikan kepadanya dari kita, penghasilan kita, anak juga demikian. Cara mereka mendapatkan diberi abahnya. Cara mereka mendapatkan dikasih suaminya.
Cara kita mendapatkan gimana? Intinya kita pada suatu. Karena cara merubah hukum, cara kita haram, haram itu kita. Cara mereka halal, mereka dikasih kok. Yang kita takutkan doa kita tidak pernah Allah terima karena haramnya rizki yang masuk ke tubuh ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma nabata min suhtin fannaru awla lahu." Apa saja yang tumbuh jadi daging di tubuh ini, tapi dihasilkan dari yang haram, neraka lebih pantas untuk penghuni. Belum pernah bercerita secara pribadi juga kepada Pak Rai atau juga teman-teman di banyak majelis, bagaimana buruknya imbas rizki yang haram. Tugas kita itu berkaitan dengan rizki, hanya mencarinya dengan cara yang halal dan zatnya halal itu aja. Banyak dan sedikit bukan urusan. Karena Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam ini, semua kita sudah ditentukan rizkinya dengan sebab-sebab, dengan bertakwa, dengan silaturahim, dengan bekerja. Nah ini poin bekerja ini. Dan orang banyak mengabaikan. Nanti kalau sudah kena batunya baru terasa. Ulun sampai sekarang masih merasakan imbas buruk riba yang pernah ulun lakukan tahun 2007. Berapa itu? Imbasnya apa? Di ulun dan istri dan anak yang kala itu dikandung istri ulun. Sampai sekarang Pak, saya masih merasakan imbas buruk. Karena buruknya asupan yang ulun berikan kala itu. Kalau pian dengan basic sekolah umum, kemudian terjerumus pada transaksi haram, mending, salah, tapi mending. Ulun lulusan Madinah, Pak. Ulun bertransaksi itu, ulun tahu ini salah. Tapi tergiur dengan kenikmatan dunia. Pengen punya stok lebih banyak, pengen punya tampilan toko lebih oke. Kekawanan umpat kanan kiri juga, umpatannya bertahan. Semua rata-rata ikut dan sekarang mau bertemu, Pak, semua terjelapak. Tapi kita bersyukur dengan terjelapak itu. Apa terjelapak itulah? Hancur. Terjelapak itu terduduk. Hancur. Ulun mending waktu itu etalase masih punya. Walaupun barang habis-habisan. Teman ulun etalase diangkut orang. Karena hutang riba. Kita bersyukur ditegur cepat. Ulun cuma 1 tahun ditegur. Habis. Ketika belum bermuamalah dengan riba, bisa nabung. Ketika sudah dengan riba, subhanallah, memang tampilannya banyak, hitungannya memang banyak. Tapi nggak ada yang kita pegang, dan yang ada pun kejual. Yang ada pun kejual. Berkahnya udah habis. Itu yang mending, ulun lebih parah. Dan ulun tidak akan mengulanginya lagi. Dan di banyak majlis ulun terangkan, dan insya Allah ini bukan yang keji. Ulun selalu ceritakan, karena buruk sekali imbasnya. Dari 2003 ulun menikah, nggak pernah ribut sama istri. Nggak pernah ribut. Cekcok sedikit aja nggak pernah. Oh, gemari pahrojinau. Rumah tangga ulun. Sampai duit haram itu masuk ke keluarga. Bawaannya panas. Ulunnya panas. Ya ulun asupkan ke istri juga panas. Ada saja masalah yang kecil jadi besar. Syukur nggak cerai. Ya Allah. Orang tua yang saleh akan melahirkan anak yang saleh. Begitu pula sebaliknya. Yang tahu firman Allah di surah Al-Kahfi tentang 2 anak yang saleh itu. Setiap pekan kita membacanya. Disebutkan wa kana abuhuma salihah, dan dulu 2 orang tua mereka, anak kecil ini adalah orang tua yang saleh. Kata Imam Ibnu Katsir dan tafsirnya, 2 orang tuanya disebutkan di ayat itu bukan orang tua langsung, kata beliau, tapi orang tua generasi ke-7 di atas, 7 generasi sebelum. Kesalahan kita sebagai orang tua akan berimbas baik kepada anak. Kita ngomong saya general, ada orang tua saleh, anak bejat ada sedikit, anak baik orang tua buruk ada sedikit. Kita berbicara secara umum, yang saleh melahirkan generasi yang saleh. Yang buruk pun demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nasihat untuk ulun pribadi, Pak Roy juga, dengan semua transaksi, apalagi transaksi usaha pian seperti ini luar biasa. Tawaran yang haram pasti di hadapan mata semua. Tentukan sikap, hanya yang halal yang saya cari,
karena akan saya makankan ke anak dan istri. Dan ketaatan ini pemirsa, jamaah, ketaatan ini, semua ikatan ini, perintah dan larangan ini sebentar, sampai mati aja. Kita taat ini sebentar. Kita menjalankan ketaatan ini, meninggalkan kemaksiatan itu sebentar aja, sampai mati aja. Dan mungkin nanti siang kita mati, kita nggak tahu. Jangan beranggap pada Anda akan hidup panjang, no. Jalankan ketaatan kepada Allah dan cuma sebentar, cuma sampai mati aja. Dan mungkin kita mati, siapa di antara kita nggak pernah akan tahu. Besok, lusa, no, nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat. Salam khilaful ulama. Lakukanlah 3 muamalah ini, jamaah. Interaksi kita dengan Allah, ibadah. Kepada diri kita sendiri, segeralah bertobat ketika bermaksiat. Kepada orang lain, berakhlaklah yang baik. Memiliki budi pekerti hingga mengeluarkan adab yang baik. Suka memberi, gak ganggu orang, sabar ketika ganggu orang, kalau ketemu senyum. Itu di antara ciri-ciri akhlak yang baik, kata Imam Ahsan al-Basri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah bermanfaat. Salam khilaful ulama. Penutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.